Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Rasa sesal yang menyiksa. Adakah yang lebih menyakitkan dari perasaan bersalah? Perasaan itu sangat menyiksa. Itulah yang dirasakan Petrus sesaat setelah ia menyadari kesalahannya. Kesalahan terbesar di dalam hidupnya. Ia baru saja menyangkali guru dan juru selamatnya. Sebelum ayam berkokok 2 kali pagi itu, Petrus sudah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Hancur hatinya, apalagi kalau ia mengingat bagaimana lantangnya ia sesumbar di hadapan Tuhan Yesus dan teman-temannya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Markus 14 ayat 29. Dan sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Markus 14 ayatnya yang ke-31.
Apa yang dirasakan Petrus pada waktu itu nampaknya merupakan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah, malu, sedih, putus asa, dan marah terhadap dirinya. Itulah yang membuatnya menangis terseduh-seduh di ayatnya yang ke-72. Seorang Petrus yang selama ini selalu tampil paling depan, dikenal pemberani, sekarang menangis terseduh-seduh. Tentu saja itu bukan tangisan cengeng. Ia tidak cengeng. Tangisannya adalah luapan emosi karena ia sungguh menyadari kesalahannya, namun tidak berdaya untuk menebus kesalahan itu. Ia sudah gagal. Ia bukan murid yang baik dan setia. Ia bukan yang terbaik, sebaliknya ia adalah yang terburuk. Hanya itu yang bisa dilakukan bukti dirinya sendiri. Namun bila kita menyimak kisah selanjutnya setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus berkenan menjumpai Petrus dan murid-murid yang lain. Tuhan Yesus berkenan memulihkan Petrus, ia bahkan mempercayakan tugas untuk menggembalakan domba-domba miliknya. Tuhan mengetahui isi hati Petrus, Tuhan mengetahui betapa dalam penyesalannya. Tuhan berkenan memberikan kesempatan kedua untuk Petrus memperbaiki dirinya. Saudaraku, pernah suatu kali seorang anak kecil ingin sekali memakan tebu yang ada di pekarangan rumahnya. Ia memang suka makan tebu. Menanggapi permintaan tersebut, sang ibu kemudian mengambil sebatang tebu dan mengupasnya untuk anaknya. Tanpa diduga, tangan sang ibu terluka cukup besar saat berusaha mengupas tebu itu. Darah berceceran, bahkan ada yang menetes pada potongan tebu di dalam rantang. Melihat hal itu, si anak merasa sangat bersalah pada ibunya. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Rasanya begitu nelangsang. Gara-gara aku, ibu terluka. Tentu saja itu cuma masalah sepele yang belum ada apa-apanya dibanding pengalaman Petrus. Tetapi setidaknya hal itu menolong si anak untuk memahami apa yang dirasakan Petrus. Bagaimana saudara? Pernahkah saudara melakukan suatu kesalahan yang membuat saudara begitu tersiksa karena dihantui oleh rasa bersalah itu? Atau mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang dikejar-kejar rasa bersalah. Bila itu terjadi, jangan larilah. Ya, jangan lari atau berusaha menghindarinya. Terimalah perasaan itu, akuilah kesalahan itu, sadarilah apa yang sudah terjadi tidak mungkin diulanglah kembali. Penyesalan memang tidak akan membawa dampak apapun pada masa lalu, tetapi bisa membawa perubahan dan dampak besar bagi kita hari ini dan juga esok. Karena itu, saudaraku, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yeremia dalam Ratapan pasal 2 ayat 19. Setelah itu, bangkitlah. Mari melanjutkan hidup kita karena di dalam Tuhan ada pengampunan dan masa depan.